Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih atas kesempatan presentasi yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Aris Hidayat SST PIMP selaku penguji. Yang saya hormati Ibu Nurjana Baturante SSI MSC selaku mentor saya, dan yang saya hormati Ibu Dr. Marlina Adisti SOS MSI selaku coach dan moderator pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Marlin, jabatan saya yaitu dosen asisten ahli di instansi program studi pendidikan kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun. Adapun judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi praktik kuliah lapangan melalui penyusunan panduan praktikum elektronik pada mata kuliah kimia kelautan di program studi pendidikan kimia. Adapun visi misi dari program studi pendidikan kimia yaitu visinya menjadi program studi yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing di bidang pendidikan kimia berbasis kepulauan dan kemajemukan pada tahun 2025. Di mana misinya itu ada 4. Yang pertama, menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas, profesional, dan berkarakter di bidang pendidikan kimia berbasis kepulauan dan kemajemukan. Yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang pendidikan dan sains kimia berbasis kepulauan dan kemajemukan. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui implementasi ilmu kimia untuk kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, menyelenggarakan tata kelola program studi dan pelayanan yang prima. Adapun tugas dan fungsi organisasi yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma. Dan yang ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora, di mana nilai organisasi dari Universitas Hairun itu mengacu kepada nilai organisasi dari Kemendikbud, yaitu yang pertama, memiliki integritas, yang kedua, kreatif dan inovatif, ketiga, inisiatif, yang keempat, pembelajar, yang kelima, menjunjung meritokrasi, yang selanjutnya terlibat aktif, dan yang terakhir, tanpa pamrih. Adapun tugas pokok dan fungsi seorang dosen yaitu ada 2 sebenarnya. Yang pertama, tugas yang utama yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian. Di mana untuk pendidikan dan pengajaran misalnya melaksanakan perkuliahan, bimbingan skripsi, dan yang penelitian yaitu melaksanakan penelitian dalam bidang karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat yaitu bisa menduduki jabatan dalam instansi, terus juga bisa melakukan pelatihan lokakarya di masyarakat. Dan selain tugas pokok tersebut ada juga yang namanya tugas penunjang, di mana seorang dosen bisa menjadi seorang panitia ataupun anggota dalam suatu kegiatan. Lanjut, di sini penulis sebagai seorang dosen mengidentifikasi 4 isu yang ada di lingkungan instansinya. Yang pertama, masih rendahnya presentasi dosen Unhair yang memiliki kualifikasi pendidikan S3. Nah, isu yang ini kaitannya dengan manajemen ASN, Smart ASN, yaitu untuk manajemen ASN yaitu berkaitan dengan isu pengembangan karir. Selanjutnya untuk yang isu kedua yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran digital. Di sini itu berkaitan dengan Smart ASN yaitu dalam ruang lingkup penguasaan IT. Dan yang ketiga, kurangnya akses informasi oleh pengguna pada website pendidikan kimia Unhair. Ini juga merupakan isu yang berkaitan dengan Smart ASN dalam ruang lingkup isu networking. Dan yang terakhir,
belum optimalnya praktik kuliah lapangan pada mata kuliah kimia kelautan di program studi pendidikan kimia ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu bagaimana seorang ASN melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Dari keempat isu tersebut, kita akan menentukan isu mana yang paling urgent, yang sangat mendesak, yang harus kita bahas, yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, adapun penetapan core isunya itu di sini penulis menggunakan analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Nah, seberapa bisa berkembang isu itu jika tidak diselesaikan. Nah, dari analisis USG diperoleh nilai yang terbanyak, yaitu pada isu yang keempat sebanyak 14. Ini adalah isu yang terbanyak sehingga disebut dengan isu yang harus segera diselesaikan. Di sini dia merupakan peringkat pertama, yaitu belum optimalnya praktik kuliah lapangan pada mata kuliah kimia kelautan di program studi pendidikan kimia. Nah, sebelum kita masuk di gagasan kreatifnya, kita harus mengetahui dulu, kita menganalisa dulu apa sih yang menyebabkan munculnya isu belum optimalnya praktik kuliah lapangan pada mata kuliah kimia kelautan di program studi pendidikan kimia. Di sini kita menganalisanya dengan menggunakan fishbone diagram, di mana yaitu diagram yang menggunakan tulang ikan, di mana tulang ikannya itu merupakan penyebab dan kepalanya itu adalah akibatnya. Di sini menggunakan 5M, yaitu man, di mana tim dosen belum menyusun panduan praktikum yang komprehensif. Materialnya itu referensi tentang praktikum kimia kelautan terbatas. Metodenya itu belum ada panduan praktikum berbasis digital. Yang mesinnya itu yaitu ketersediaan alat terbatas. Dan yang terakhir itu ada milieu atau lingkungannya, yaitu praktik kuliah lapangan kurang terlaksana di masa pandemi. Oke, dari isu tersebut diperoleh data dan fakta, di mana berdasarkan faktanya itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan dosen koordinator mata kuliah kimia kelautan, disampaikan bahwa kalau praktik kuliah lapangan pada mata kuliah kimia kelautan itu terkadang ada yang dilaksanakan dan tidak. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan alat yang ada di laboratorium. Selain itu juga karena belum adanya panduan praktikum yang komprehensif. Nah, berdasarkan analisis diagram fishbone diperoleh akar penyebab masalahnya itu adalah belum adanya panduan praktikum yang komprehensif untuk menunjang proses pembelajaran praktik kuliah lapangan, di mana dampaknya bisa bagi dosen, bagi mahasiswa, dan juga bagi institusi. Di mana bagi dosen itu tidak adanya motivasi bagi dosen untuk melakukan perubahan sistem pengajaran yang lebih modern. Bagi mahasiswa tidak adanya inovasi pembelajaran yang pada akhirnya tidak adanya peningkatan kualitas lulusan. Dan bagi institusi itu akan berpengaruh terhadap penilaian institusi dan bahkan visi misi prodi itu tidak tercapai. Di sini penulis menyarankan gagasan kreatif, yaitu optimalisasi praktik kuliah lapangan melalui penyusunan panduan praktikum elektronik pada mata kuliah kimia kelautan di program studi pendidikan kimia. Nah, hal ini berkaitan dengan agenda ketiga, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Oke, untuk merealisasikan dari gagasan kreatif itu, di sini penulis melaksanakan 5 kegiatan. Yang pertama, meminta izin melaksanakan aktualisasi kepimpinan, di mana dalam kegiatan ini ada 3 tahapan, yaitu menyiapkan bahan konsultasi, meminta izin kepada pimpinan, kemudian yang ketiga menyampaikan rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan kepada pimpinan. Di sini ada nilai-nilai berakhlak seperti akuntabel, kompeten, adaptif, berorientasi pelayanan, loyal, dan kolaboratif, serta harmonis. Di sini selanjutnya untuk kegiatan kedua, melakukan rapat koordinasi dengan tim teaching untuk menganalisa kebutuhan pembuatan draft panduan praktikum. Ini berkaitan dengan misinya, yaitu bisa menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian di bidang pendidikan dan sains kimia berbasis kepulauan dan kemajemukan. Juga bisa menguatkan nilai organisasi, yaitu integritas, terlibat aktif, dan tanpa pamrih.
Selanjutnya menyusun draft panduan praktikum. Di sini ada 3 tahapan juga, yaitu mendata alat yang tersedia di laboratorium. Yang kedua, melakukan studi literatur menggunakan referensi yang relevan dan valid. Dan yang ketiga, membuat draft panduan praktikum. Selanjutnya yang keempat itu melakukan validasi draft panduan praktikum oleh tim teaching. Dan yang terakhir, mengunggah panduan praktikum yang telah disahkan pada media Google Drive. Nah, di sini itu untuk rekapitulasi rencana habituasinya, nilai-nilai berakhlaknya. Untuk kegiatan pertama itu semuanya diterapkan. Yang kedua ada 6, yang ketiga 7, keempat 7 juga, dan yang terakhir untuk itu ada 6. Selanjutnya untuk rencana jadwal aktualisasinya, di sini rencananya untuk jadwal aktualisasi itu selama 30 hari, di mana dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan November. Untuk meminta izin melaksanakan aktualisasi kepemimpinan itu pada tanggal 19 Oktober. Kemudian untuk kegiatan melakukan rapat koordinasi dengan tim teaching untuk menganalisa kebutuhan pembuatan draft panduan praktikum itu pada tanggal 20 sampai 21 Oktober. Dan yang ketiga, menyusun draft panduan praktikum tanggal 24 sampai 9 November. Dan yang keempat, melakukan validasi draft panduan praktikum oleh tim teaching itu tanggal 10 sampai tanggal 21 November. Dan yang terakhir itu mengunggahnya pada tanggal 22 November. Nah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saran dan masukannya sangat penulis harapkan untuk perbaikan rancangan aktualisasi ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.